Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan pada malam hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala atas izin dan kehendaknya jualah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menambah bekal ibadah kita di hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah, kecuali bagi orang-orang yang datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dari pelajaran bahasa Arab Durusul Lughah Al-Arabiyyah ini. Tetapi sebelum itu seperti biasa kita akan membaca dan memurojaah, mengulang sejenak apa yang telah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya sebagai pengingat dan penguat, dan mungkin yang belum bisa hadir sebagai ilmu tambahan apalagi ada di antara kita sebagian ada yang hanya bisa masuk dua minggu sekali. Nah, jadi kita insyaallah metodenya adalah kita sering ulang-ulang. Semoga bisa menjadi penguat, pengingat dan bisa mendengarkan langsung penjelasan suatu pelajaran atau pokok kaidah. Baik. Oleh karenanya pada pelajaran pertama dan kedua kita akan mengulang untuk kosakatanya. Silahkan mungkin bisa dimulai, kita bareng-bareng saja serentak biar terasa kekompakannya. Kita baca bareng dari halaman 5 dari halaman 5. Baik, silakan bisa dimulai untuk kosakatanya. Baik, lanjut halaman 6. Baik, selanjutnya di halaman 9. Ini belajar.
halaman 10 dan 11. Terakhir halaman 12 dan 13. Baik, cukup untuk pelajaran pertama dan kedua, hanya seputar kosakata. Untuk selanjutnya, Bapak-bapak dan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran ketiga adalah sebuah kaidah atau pokok pembahasan tentang kata yang tidak ditambahkan al atau alif lam di depannya, maka ini harokat asalnya adalah tanwin. Ya, harokat asalnya adalah tanwin, entah itu domatain atau fathatain atau kasrotain, intinya tanwin ya. Dan ingat, tanwin ada 3. Kemudian ketika kata itu ada al atau kita tambahkan alif lam di depannya, maka ini tidak boleh kita tanwinkan ya, tidak boleh kita tanwinkan ya. Maka yang tadi baitun ya, ketika kita tambahkan al menjadi al baitu ya, qalamun al qalamu, tidak boleh tanwin ketika ada tambahan al atau alif dan lamnya. Baik, ini poin daripada pokok pelajaran di pelajaran ketiga ya. Insyaallah kita pelan-pelan, yang penting kita bisa faham di setiap pelajaran-pelajaran ya. Sekali lagi, kitab ini ya berjudul Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Durus itu bentuk jamak daripada ad-darsu ya, bisa kita lihat di situ tuh ya, atau darsun yang artinya pelajaran ya, sehingga durusu ini pelajaran-pelajaran, al-lughah bahasa, al-arabiyyah Arab. Nah, jadi isinya pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3, pelajaran 4 dan seterusnya. Ya, alhamdulillah untuk pelajaran pertama, kedua kita hanya mengambil kosakata. Nah, pelajaran ketiga kita ambil ya satu kaidah yang tadi kita sebutkan. Insyaallah ya di setiap pelajaran ini kita akan terus mengulangnya sehingga benar-benar ya urutan-urutan di dalam memahami kaidah bahasa Arab ini kita bisa memahaminya, sehingga ketika kita naik pada tingkatan-tingkatan atau pelajaran-pelajaran selanjutnya mudah bagi kita untuk mempelajarinya. Baik Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi pokok untuk pelajaran ketiga. Selanjutnya kita akan mengulang kosakata yang ada di pelajaran ketiga atau bacaan di halaman 14 tadi ya. Dan alhamdulillah sudah dirangkum oleh penulis, bisa kita lihat di halaman 16. Ya, halaman 16. Ya. Baik, kita baca juga sama seperti tadi ya, karena modal utama kita belajar bahasa Arab adalah kosakata. Nah, bagaimana kita mau mencontohkan misalnya yang ada alnya dengan yang tidak ada alnya kalau kita tidak hafal kosakata, ya kan? Nah, mustahil, lucu juga. Ya, misalnya kita tahu kaidah bahwasanya kata yang tidak ada alnya harus tanwin. Coba contohkan. Apa ya? Bingung.
Tidak bisa menjawab karena tidak hafal. Tapi kalau kita hafal, sebutkan contoh ya kata yang tanwin ketika tidak menggunakan alif dan lam. Gampang, kitabun, babun, ya, masjidun, karena kita sudah hafal dan tahu. Maka sekali lagi jangan menganggap remeh atau kecil masalah kosakata, sehingga kita akan terus tekankan untuk kosakata ini. Ya, setidaknya di setiap pertemuan kita membaca dengan sering membaca, insyaallah ya, semoga diharapkan bisa kita hafal. Baik, silakan Bapak-bapak, kita baca kembali untuk halaman 16 yang ada di kolom atau kotak itu sudah dirangkum ya kosakata baru yang ada di pelajaran ketiga dari awal-awal. Baik, silakan. Al-Qamaru bulan, jadidun baru, qadimun lama, nasibun kotor, nadifun bersih, harun panas, baridun dingin, sohirun kecil, kabirun besar, maftuhun terbuka, maksurun rata, tafilun berat, khafifun ringan, jamilun indah, latifun berdiri, jalisun duduk. Baik. Nah, jadi kosakata ini sudah kita terjemahkan dan sudah kita dapatkan. Ini bisa dilihat ya di halaman 14 ya, mungkin bisa di situ dibaca kalau belum tahu artinya yang ada di kotak ini atau kolom ini. Kemudian kosakata berikutnya yang penulis rangkum adalah sama yang di dalam kolom lagi di dalam kotak, ada di halaman 18 ya. Alhamdulillah penulis memudahkan kita ya, sudah dirangkum oleh beliau. Silahkan bisa kita ulang untuk halaman 18 yang ada di dalam kolom. Bulbul, manis, mariyun, sakit, adukanu, tokoh, odiyun, kaya, tawilun, tinggi, fakirun, fakir, qasirun, pendek, apel. Iya, kemudian ada yang belum, tambahannya kemarin apa? Ad-daftaru, buku tulis. Iya. Lazizun, lezat. Iya. Nah, ini yang di dalam kolom ini penulis rangkum bisa dilihat ya Bapak-bapak, mungkin yang belum tahu kosakatanya bisa dilihat di halaman 17 yang paling atas. Ya. Nah, di situ ya yang baru-barunya diambil oleh penulis ya, dirangkumkan untuk kita di halaman 18 ini ya. Jadi khusus untuk kata-kata baru. Ya. Ya, jadi sama ya, sudah semua insyaallah untuk kosakata tersebut. Baik, Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi untuk kosakata. Jadi untuk kosakata insyaallah tidak menyita terlalu banyak waktu kita. Jadi insyaallah kita cukupkan untuk membaca saja ya, dan alhamdulillah tidak perlu ya terlalu untuk difahami ya kalau kosakata. Ya, yang penting kita tahu bahasa Arabnya, tahu terjemahannya, itu intinya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita ya. Terakhir kemarin kita sudah masuk ya pelajaran baru ya, pelajaran baru di halaman 19 ya, di halaman 19. Baik. Jadi di halaman 19 ini ada pelajaran baru ya Bapak-bapak. Ya, kita bisa lihat judulnya di sana ya. Al-huruful qamariyatu wal hurufus syamsiyatu.
Ya. Al hurufu qamariyatu wal hurufu asyamsiyatu. Nah, ini judulnya ya. Alhamdulillah juga sudah kita terjemahkan kemarin judulnya ya. Al-hurufu itu artinya apa? Huruf-huruf. Jadi ini bentuk jamak ya. Huruf-huruf. Nah, bentuk tunggalnya harfun ya. Ini artinya huruf. Nah, kalau ini al-hurufu, huruf-huruf. Nah, kalau kita mungkin huruf ya satu huruf ya. Baik. Kemudian qamariyatu ini artinya qamariyah juga ya. Jadi ini bahasa istilah huruf-huruf qamariyah. Nah, apa itu ya nanti kita jelaskan ya. Nah, jadi terjemahkan saja qamariyah. Kemudian wa dan ya, ingat wa artinya dan. Ya memang penulisannya seperti ini ya, tempel. Kemudian huruf sama ya. Ini adalah bentuk jamak. Huruf-huruf. Syamsiyah ini juga bahasa istilah. Jadi cukup kita terjemahkan dengan syamsiyah juga. Nah. Ya, sehingga kalau kita terjemahkan ya pelajaran di halaman 19 ini judulnya adalah huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Ya. Baik, sudah kita jelaskan kemarin ya ketika kita berbicara huruf berarti sama saja ya kayak Indonesia huruf. Ya. Huruf kalau di Indonesia kan A sampai Z ya. Kalau huruf di bahasa Arab alif sampai ya, itu namanya huruf. Ya sama saja ya huruf itu. Ya. Baik di dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Ya, cuman beda bentuknya saja ya. Baik, jadi pelajaran kita huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah ini berkaitan dengan huruf-huruf ya. Berkaitan dengan huruf-huruf. Nah, bisa kita lihat di sini ya, sudah penulis bagi ya pada huruf-huruf qamariyah beliau bagi ada 14 yaitu 1 2 3 sampai bawah. Ya, ada alif, ada huruf ba, ada huruf jim dan seterusnya sampai ya. Ini huruf-huruf qamariyah yang di sisi kanan kita. Ya. Sedangkan huruf-huruf syamsiyah beliau juga telah rangkum di sini. Ya, ada 14 juga yaitu huruf ta, sa sampai nun. Ya, jadi huruf-huruf qamariyah 14, huruf-huruf syamsiyah juga ada 14. Ya, baik. Ini yang perlu kita ketahui. Nah, adapun hafal dan tidak hafal ini gampang. Yang penting kita ilmui dulu ya. Yang penting kita ilmui dulu. Nah, jadi Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya yang ingin kita ketahui setelah kita tahu huruf-huruf qamariyah ada 14, huruf-huruf syamsiyah juga 14, ini dia huruf-huruf qamariyah, ini dia huruf-huruf syamsiyah. Yang kedua adalah kita harus mengetahui bahwasanya yang dimaksud dengan huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah itu letaknya berada di mana? Coba lihat contoh huruf-huruf qamariyah yang sebelah sini ya, al-hurufu al-qamariyatu. Nah, satu huruf apa? Alif atau hamzah.
Ya, kemudian contoh katanya adalah al-abu. Al-abu. Maka mana yang dimaksud? Letaknya di mana? Huruf hamzah atau alif ini di mana letaknya? Yang mana huruf hamzah yang dimaksud atau huruf alif yang dimaksud? A-nya ini ya. Contoh yang kedua, huruf apa? Huruf ba. Contoh katanya al-babu. Yang ketiga, huruf jim. Contoh katanya al-jannatu. Al-jannatu. Maka di sini kita simpulkan huruf-huruf qamariyahnya letaknya di mana? Setelah alif dan lam atau setelah al. Ya kan? Huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah juga sama nanti ya kita lihat. Ini letaknya apa? Sesudah al, sesudah alif dan lam. Bisa kita lihat di situ ya. Lihat. Yang keempat misalnya huruf ha. Contoh katanya al-himaru. Apakah letaknya sesudah al? Iya kan? Yang kelima huruf kha. Contoh katanya al-khubzu. Apakah letaknya sesudah al? Naam ya, iya. Sama juga syamsiyah. Lihat. Yang pertama contohnya huruf-huruf syamsiyah adalah ta. Contoh katanya at-tajiru. Apakah letaknya sesudah al? Ya? Ya, oke. Huruf yang kedua huruf syamsiyah yaitu huruf tha. Contoh dalam sebuah kata as-saubu. Apakah letaknya sesudah al? Ya, dan seterusnya sampai bawah. Jadi sekali lagi Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui berikutnya adalah huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah ini terletak atau berada sesudah al atau alif dan lam. Jadi jangan cari kata yang kedua, jangan cari kata yang ketiga, apalagi cari kata yang terakhir, tidak ya. Jadi huruf-huruf qamariyah ini letaknya apa? Kapan? Sesudah al, alif dan lam. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Baik. Nah, sekarang ada yang ditanyakan mungkin. Tidak ada? Paham ya? Baik. Sekarang saya ingin bertanya kalau gitu. Kata al-hurufu, lihat. Itu termasuk huruf qamariyah atau huruf syamsiyah? Ini ya. Ini ya. Ini termasuk huruf qamariyah atau huruf syamsiyah? Qamariyah. Yakin? Dari mana tahunya? Karena sesudah al adalah huruf apa? Ha. Nah, kita lihat huruf ha. Di mana dia? Qamariyah, yaitu nomor berapa? Nomor 4. Ya kan? Nah, berarti ini adalah huruf qamariyah. Yang ini ada alnya? Berarti kalau ada al berarti ada huruf qamariyah atau syamsiyah. Sekarang kata-kata as-syamsiyatu ini termasuk huruf qamariyah atau huruf syamsiyah? Syamsiyah. Kok langsung bisa jawab? Ya, alasannya kenapa? Ya, karena sesudah al atau alif dan lam yaitu huruf shin. Kita lihat huruf shin berada di mana?
di Syamsiyah, yaitu nomor berapa? Nomor 8 ya. Nah, jadi ketemu bahwasanya kata-kata Asy-Syamsiyah itu adalah termasuk huruf Syamsiyah karena ada di huruf Shin nomor 8. Nah, jadi bisa dipahami ya Bapak-bapak bahwasanya huruf-huruf Qamariyah dan huruf-huruf Syamsiyah ini letaknya sesudah al. Ya, sesudah alif, a, dan lam. Baik. Ada yang ditanyakan? Tidak? Baik. Sekarang kita akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan huruf-huruf Qamariyah dan apa itu huruf-huruf Syamsiyah. Baik. Silakan boleh ditulis. Saya akan mendiktekan. Ini dengan bahasa saya ya. Atau perlu kita pahami dulu baru kita nulis sendiri? Perlu? Baik. Perhatikan huruf-huruf Qamariyah dulu deh, ya. Perhatikan huruf-huruf Qamariyah. Ya. Contoh yang pertama al-abu ya kan? Contoh yang kedua al-babu. Contoh yang ketiga al-jannatu. Yang keempat al-himaru. Yang kelima al-khubzu. Ya kan? Nah, sekarang coba baca huruf-huruf yang Syamsiyah. Contoh yang pertama kita bacanya apa? At-tajiru. Contoh yang kedua kita membacanya as-saubu. Contoh yang ketiga kita membacanya ad-diku. Contoh yang keempat kita membacanya az-zahabu. Contoh yang kelima kita membacanya ar-rajulu. Ini beda dan pengertian daripada huruf-huruf Qamariyah dan huruf-huruf Syamsiyah. Yaitu huruf-huruf yang ketika kita membacanya lamnya kita baca jelas atau kita baca gitu ya. Coba lihat huruf-huruf Qamariyah. Kita membacanya tadi apa? Al. Ya kan? Al-abu. Jelas alnya dibaca jelas. Yang kedua juga sama. Al-babu. Al lamnya dibaca aja jelas atau kita baca. Coba yang huruf-huruf Syamsiyah. Contoh yang pertama tadi kita membacanya apa? At-tajiru. Tidak kita membaca al-tajiru karena ini huruf Syamsiyah. Sama contoh yang kedua, kita membacanya bukan al-thaubu tetapi kita membacanya as-thaubu. Sehingga ya hematnya, singkatnya, pendeknya huruf-huruf Qamariyah itu adalah huruf-huruf yang ketika kita membacanya lamnya kita baca jelas al atau kita baca alnya. Lamnya kita baca jelas gitu ya. Al-abu. Jelas ya kedengaran kita baca. Coba yang huruf-huruf Syamsiyah kebalikannya. Ya, lamnya tidak dibaca atau tidak dibaca jelas, boleh juga ya. Kita membacanya bukan al-tajiru tetapi at-tajiru. Sehingga dapat kita simpulkan sekali lagi huruf-huruf Qamariyah adalah huruf-huruf yang ketika dibaca lamnya dibaca jelas atau lamnya dibaca. Ya. Adapun kita hafal atau belum hafal huruf-hurufnya ini urusan belakang. Yang penting kita tahu dulu ya. Saya saja kalau disuruh menyebutkan lupa sudah. Karena ada 14 ya, ada banyak. Tapi kalau ini huruf Syamsiyah, ini huruf Qamariyah tahu, hafal sudah. Tapi kalau disebutkan alif, ba, jim, ha, kha, ini masih nerawang-nerawang. Belum hafal sepenuhnya ya. Nah, itu jadi silakan ya ditulis dengan gaya bahasanya sendiri ya, masing-masing mana yang mudah dipahami bisa pakai bahasa daerahnya masing-masing juga silakan, mungkin yang lebih akrab mudah dipahami ya. Intinya adalah huruf-huruf Qamariyah itu adalah huruf-huruf yang lamnya kita baca jelas, al jelas ya. Nah, berbeda dengan Asy-Syamsiyah. Nanti kita selesaikan dulu al-Qamariyah. Jadi itu tadi
huruf-huruf qamariyah adalah huruf-huruf yang lamnya dibaca jelas dan cara penulisannya ya, ya. Jadi selain membaca, cara penulisannya yaitu apa? Lamnya disukunkan, boleh. Ya, lamnya disukunkan. Ya, dikasih tanda sukun. Nah, ada sukunnya semua ya. Nah. Coba yang huruf-huruf syamsiah sekarang. Contohnya huruf ta. At-tajiru. Kita membacanya at, ya, tidak al-tajiru. Sehingga di bawahnya boleh ditulis, sedangkan huruf-huruf syamsiah adalah huruf-huruf yang lamnya tidak dibaca jelas atau lamnya tidak dibaca, boleh. Ya, lamnya tidak dibaca jelas atau lamnya tidak dibaca, silakan pakai yang mana. Ada dia lamnya tetapi tidak dibaca. Contoh kedua misalnya huruf sa. As-saubu. As-saubu. Kita membacanya as-saubu, bukan al-saubu, karena ini huruf-huruf syamsiah. Huruf-huruf syamsiah itu lamnya tidak dibaca atau tidak dibaca jelas. Ini tadi ya, huruf-huruf syamsiah. Sedangkan huruf-huruf syamsiah adalah huruf-huruf yang lamnya tidak dibaca jelas, ya, atau tidak dibaca lamnya juga boleh ya, silakan mana yang mudah dipahami. Dan cara penulisannya kira-kira gimana? Adalah dengan apa? Ya, memberikan tasydid di atas huruf syamsiahnya, ya. Silakan pakai bahasanya sendiri. Ya, dan cara penulisannya adalah diberikan tanda tasydid di huruf syamsiahnya. Ya, dikasih tanda tasydid di huruf syamsiahnya. Ini cara penulisannya. Kalau ini kan ini ya, kita kasih tanda. Kalau ini tidak kita kasih tanda sukun, tidak. Kita biarin kosong gitu ya. Tetapi sebagai gantinya ini. Kita kasih tanda tasydid di atas huruf syamsiahnya. Baik, sudah. Jadi kita bisa lihat di sini ya, huruf-huruf qamariyah, perhatikan. Al semua lamnya dibaca. Ya, dibaca jelas. Ya kan? Ini yang pertama. Kemudian cara penulisannya, lihat. Lamnya dikasih tanda sukun semuanya. Lihat pada contoh 1, 2, 3, 4 sampai 14. Ya, pokoknya kalau lamnya disukunkan, oh ya sudah, ini huruf qamariyah. Ya. Ini jadi cara membaca dan cara penulisannya. Ini aja yang perlu kita ketahui ya. Baik. Sedangkan huruf-huruf syamsiah di sebelahnya, lihat. Ya, kita membacanya lamnya tidak kita baca jelas, langsung at-tajiru, ats-tsaubu, ad-diku, az-zahabu, ar-rajulu, az-zahratu, as-samaku, asy-syamsu, dan seterusnya sampai 14. Lamnya tidak dibaca
jelas, atau lamnya tidak dibaca sama sekali juga boleh. Nah, ini pertama. Untuk cara penulisannya lihat, adalah diberikan tanda tasydid ya pada huruf syamsiahnya. Lihat dari 1, 2, 3 sampai 14, cara penulisannya yaitu dengan memberikan tasydid di atas huruf syamsiahnya. Baik, itu mungkin kaidah yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan Bapak-bapak. Tidak ada yang ditanyakan? Bisa dipahami insyaallah ya? Ya insyaallah, alhamdulillah. Nah sekarang saya yang bertanya kalau gitu. Bisa dibuka halaman tes ya, satu orang satu. Saya ingin tahu apakah benar-benar sudah paham sehingga tidak bertanya atau masih ada yang perlu kita perbaiki. Bisa dibuka di halaman 17, maaf. Halaman 17. Halaman 17 ya. Halaman 17 latihan 1. Sudah? Khalas? Ya. Nah, ini kan ada kata-kata Bapak-bapak ya. Ini kan? Ada perkata ini ya. Kelihatan ya di bukunya ya. Sekarang saya akan menentukan dulu ya kata yang mana yang menjadi tugasnya masing-masing ya. Saya bagi gitu ya. Sampean Pak kata yang pertama. Tahu ya sudah ya. Ben kata yang kedua. Azam kata yang ketiga. Itu yang ketiga. Kata yang keempat. Ya di masing-masing ya. Kata yang kelima, kata yang keenam, kata yang ke-7. Silakan dicari dulu. Sudah ketemu katanya masing-masing? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ada 2. 1, termasuk huruf komariah atau samsiah. Ini yang pertama. Paham? Jadi kata yang Bapak tadi kita pilihkan itu dia termasuk huruf atau kata yang termasuk huruf komariah atau samsiah. Ini yang pertama. Yang kedua, alasannya jelaskan sebutkan alasan ini aja ya. Sebutkan alasan jawaban nomor 1 ya maksudnya. Alasannya dan jelaskan. Maksudnya seperti ini. Kita ambil contoh kata di halaman 17 nomor 1. Lihat 17 nomor 1 yang paling atas ya. Di situ ada kata apa? Yang ada samsiah atau komariahnya, kira-kira kata yang mana yang saya maksudkan? Apa? An-najmu atau baidunnya? An-najmu. Kenapa tidak baidun?
Iya. Karena tidak ada alif lamnya. Kalau tidak ada alif lamnya ya tidak mungkin Qamariyah atau Syamsiyah ya. Baik, kata apa? An-najmu. Oke. Kita terapkan di pertanyaan ini ya. Termasuk huruf Qamariyah atau Syamsiyah? Apa? Syamsiyah. Syamsiyah. Ya kan? Ini jawaban nomor 1. Pertanyaan yang kedua, sebutkan alasannya. Karena apa kira-kira? Setelah alif dan lam adalah huruf nun. Karena setelahnya adalah huruf nun. Ya kan? Ya. Jelaskan. Ya, karena huruf nun ya adalah huruf syamsiyah. Ada di nomor berapa? 14. Lihat 14 ya, huruf nun, sehingga jawabannya adalah huruf syamsiyah. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi kita ulang. Ini ada sebuah kata contohnya. Tugas kita termasuk huruf Qamariyah atau Syamsiyah dia. Ini yang pertama. Syamsiyah misalnya. Nah, kemudian sebutkan alasannya. Ya, karena sesudah huruf atau sesudah al atau alif dan lam ini adalah huruf nun. Ini alasannya ya kan. Jelaskan. Jelasannya ya adalah pada huruf Syamsiyah ada huruf nun di nomor berapa tadi? 14. Nah, seperti itu penjelasannya. Bisa insyaallah? Ada yang ditanyakan? Bisa insyaallah? Nah, nanti kalau yang belum hafal silakan ya buka saja ya, karena saya sendiri aja belum hafal. Nah, kalau mungkin meraba-meraba alif, ba, jim, huruf Qamariyah itu ya alif, ba, jim, ha, kha, nah, dan seterusnya. Belum saya hafal. Nah, jadi lihat saja di bukunya ya. Baik, tidak ada yang ditanyakan ya. Paham ya insyaallah cara menjawabnya. Baik, sekarang kita mulai dari soal nomor 1. Silakan Bapak. Termasuk Qamariyah. Berarti membacanya gimana? Ini kata yang pertama. Halaman 17. Latihan 1. Latihan 1, kata yang pertama. Ketemu? Nah, itu. Ya, termasuk Qamariyah atau Syamsiyah? Qamariyah. Benar? Benar, oke, alhamdulillah. Alasannya atau pertanyaan yang kedua? Iya. Karena sesudah al ada huruf ba, ya kan? Ya, jelaskan. Iya. Ada di mana huruf Qamariyah? Nomor 2. Nah ya, kita bisa lihat ya, huruf Qamariyah ba itu ada di nomor 2, sehingga al babu adalah huruf Qamariyah. Baik, seperti itu ya cara menjawabnya ya. Baik. Benar ya, alhamdulillah, paham berarti. Untuk kata yang kedua silakan Abu Azam. At-tajiru.
At-tajiru. Baik, cara membacanya at-tajiru. Termasuk Qamariyah atau Syamsiyah? Syamsiyah. Benar? Benar ya. Alasannya yang atau pertanyaan nomor 2. Karena setelah huruf ta. Huruf ta ya, sedangkan huruf ta adalah huruf Syamsiyah di nomor 1. Bisa dilihat nomor 1 ada huruf ta. Jadi jawabannya apa? Syamsiyah. Benar ya? Ya, alhamdulillah paham. Kata yang ketiga, silakan azam. An-najmu. Oke, membacanya an-najmu. Silakan. Termasuk huruf Syamsiyah atau Qamariyah? Huruf Syamsiyah, yaitu alasannya huruf Masya Allah, lengkap ya, alhamdulillah. Baik, benar. Baik, kata yang keempat, silakan. Al-Qamaru. Baik, termasuk Qamariyah atau Syamsiyah? Qamariyah. Baik, benar? Benar ya, baik. Alasannya? Huruf Qaf. Sedangkan huruf Qaf ada di nomor 9, yaitu huruf Qamariyah. Baik, alhamdulillah. Benar ya? Ya, alhamdulillah paham. Berikutnya kata yang kelima. Ad-diku. Baik. Termasuk Qamariyah atau Syamsiyah? Syamsiyah. Alasannya? Huruf dal. Sedangkan huruf dal iya, huruf termasuk huruf Syamsiyah ada di nomor 3. Baik, benar ya? Alhamdulillah paham. Berikutnya kata yang keenam. Al-ma'u. Termasuk Qamariyah atau Syamsiyah? Qamariyah. Alasannya? Iya, setelah alif dan lam ada huruf mim ya, sedangkan huruf mim ada di Qamariyah nomor 11 ya. Benar ya? Baik, alhamdulillah paham. Berikutnya nomor 7. As-sariru. Termasuk Qamariyah atau Syamsiyah? Syamsiyah. Alasannya? Huruf sin ada di Syamsiyah nomor 7. Lihat. Benar? Benar. Alhamdulillah. Insyaallah bisa difahami ya. Baik, coba kita lanjutkan. Kata berikutnya ini bacaannya apa? Al-baitu. Qamariyah atau Syamsiyah? Qamariyah. Setelah huruf setelah alif dan lam huruf ba, yaitu huruf Qamariyah nomor 2. Baik, sehingga membacanya al. Jelas ya lamnya ya. Al-baitu. Baik. Kata yang berikutnya membacanya gimana? Al-masjidu. Qamariyah atau Syamsiyah? Qamariyah. Karena huruf setelah al adalah huruf mim, yaitu ada di Qamariyah nomor 11. Baik. Kemudian kata berikutnya kita baca ar-rajulu. Syamsiyah atau Qamariyah? Syamsiyah, karena sudah al ada huruf ro, sedangkan huruf ro termasuk huruf Syamsiyah di nomor 5. Oke. Berikutnya kita membacanya as-sukaru. Oke, termasuk Qamariyah atau Syamsiyah? Syamsiyah, karena sesudah al ada huruf sin, sedangkan huruf sin termasuk huruf Syamsiyah di nomor 7 juga sama ya. Baik. Berikutnya kita membacanya al-waraku ya. Baik, termasuk Qamariyah atau Syamsiyah?
Qamariyah karena setelah al ada huruf waw yaitu huruf qamariyah di nomor 12. Baik. Berikutnya sudah selesai ya. Ya, alhamdulillah habis. Bisa dipahami insyaallah ya, Bapak-bapak. Alhamdulillah. Baik, itu saja mungkin untuk malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa kita pahami sehingga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita bisa mempelajari pelajaran-pelajaran selanjutnya. Insyaallah nanti kita sempatkan lagi mengulang ya kembali pada setiap pertemuan, dan kita belum menerjemahkan ini ya. Insyaallah nanti kita terjemahkan juga, ada kata-kata baru di sini. Insyaallah semoga pada pertemuan selanjutnya bisa kita terjemahkan. Sebelum mungkin kita tutup, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, insyaallah paham ya. Baik, masalah hafal huruf-hurufnya ini masalah kedua ya, masalah selanjutnya. Penting kita paham dulu. Baik, demikian untuk malam hari ini. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.